Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Langit Biru Raditya dengan kode NIM 2301538. Nama saya Muhammad Manggala Mukti Nuruddin dengan kode NIM 23015050. Nama saya Wirsin dengan NIM 23015055. Dan saya Rangga Maulana dengan kode NIM 23015025. Di sini kelompok RPL kami dengan judul proyek kami aplikasi jasa tambal ban dengan NIM dan juga nama kelompok kami, dan diubah pada tanggal 17 Oktober 2024. Untuk table of content-nya, yang pertama pendahuluan, yang kedua deskripsi keseluruhan, yang ketiga kebutuhan antarmuka eksternal, yang keempat functional requirement, dan yang kelima non-functional requirement. Untuk revisi histori kami ubah pada tanggal 27 Oktober 2024 dikarenakan adanya penambahan kata. Yang pertama pendahuluan. Tujuan penulisan dokumen. Dokumen ini bertujuan untuk menjelaskan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak untuk aplikasi jasa tambal ban. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pengguna dalam menemukan layanan tambal ban terdekat dan menyediakan jasa tambal ban dengan penjemputan, memesan layanan secara online, dan memberikan informasi mengenai harga dan waktu layanan. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan semua pihak yang terlibat dapat memahami fungsi, fitur, dan tujuan aplikasi ini secara jelas. Audiens yang dituju dan pembaca yang disarankan. Dokumen ini ditujukan untuk berbagai pembaca yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan aplikasi jasa tambal ban, antara lain pengembang, untuk memahami kebutuhan teknis dan fungsional aplikasi, manajer project, untuk merencanakan pengembangan dan mengelola sumber daya, staf pemasaran, untuk merancang strategi promosi dan pemasaran aplikasi, pengguna, untuk memahami cara menggunakan aplikasi dan manfaatnya, penguji, untuk merancang skenario pengujian dan memastikan kualitas aplikasi. Batasan produk. Aplikasi jasa tambal ban adalah perangkat lunak yang menyediakan platform bagi pengguna untuk mencari layanan tambal ban terdekat dan memanggil layanan dengan mudah dan efisien. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam menemukan lokasi tambal ban, layanan untuk tambal ban langsung di tempat, memesan layanan dengan jadwal yang fleksibel, mengakses informasi harga dan ulasan pengguna. Manfaat utama aplikasi ini adalah meningkatkan kepuasan pengguna dan efisiensi layanan tambal ban, serta mendukung strategi bisnis perusahaan untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Definisi dan istilah. SRS, Software Requirement Specification, dokumen yang merinci spesifikasi kebutuhan perangkat lunak untuk aplikasi jasa tambal ban. SRS ini akan menjelaskan fungsionalitas antarmuka pengguna dan kriteria pengujian aplikasi. IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineering, organisasi yang menyediakan standar internasional yang dapat diacu dalam pengembangan aplikasi jasa tambal ban, memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi kualitas dan keamanan yang diperlukan. Yang terakhir, referensi. Untuk referensi kami adalah berasal dari UML dan juga tambal ban Surakarta. Nomor 2, deskripsi keseluruhan. Deskripsi produk. Aplikasi jasa tambal ban adalah platform mobile yang memungkinkan pengguna untuk memesan layanan tambal ban dari lokasi mereka. Pengguna dapat dengan mudah meminta penjemputan untuk kendaraan yang membutuhkan tambal ban, dan teknisi akan datang ke lokasi yang ditentukan untuk melakukan perbaikan. Aplikasi ini juga menyediakan fitur untuk melacak status pemesanan, melakukan pembayaran secara online, dan memberikan perjanjian terhadap layanan. Fungsi produk. Memungkinkan pengguna untuk mendaftar dan membuat akun, menyediakan fitur pemesanan layanan tambal ban di lokasi pengguna, mengizinkan pengguna untuk memilih jenis layanan yang diinginkan, menampilkan estimasi waktu kedatangan teknisi, memfasilitasi pembayaran online melalui berbagai metode, memberikan notifikasi kepada pengguna tentang status pemesanan, menyediakan fitur rating dan review untuk layanan yang diterima. Pengulangan karakter pengguna. Tabel 1, karakter pengguna. Kategori pengguna, pelanggan, tugas, memesan layanan tambal ban dan
melakukan pembayaran, hak akses ke aplikasi, insert data, view data. Kemampuan yang harus dimiliki menggunakan aplikasi, memilih layanan, dan melakukan pembayaran. Kedua, teknisi. Tugas melakukan tambal ban dan memperbaiki kendaraan, hak akses aplikasi, insert, update data, view data. Kemampuan yang harus dimiliki menggunakan aplikasi untuk menerima pemesanan dan memperbarui status. 3. Admin. Mengelola pengguna, memantau layanan, dan meninjau umpan balik. Hak akses dan aplikasi, insert, update, delete data. Kemampuan yang harus dimiliki mengelola data pengguna dan layanan, menganalisis umpan balik. 4. Pemilik bengkel. Tugas menawarkan layanan tambal ban melalui aplikasi dan mengelola jadwal teknisi. Hak akses ke aplikasi, insert, update data, dan view data. Kemampuan yang harus dimiliki mengelola informasi bengkel, menambahkan layanan yang ditawarkan, dan melihat laporan performa. Lingkungan operasi. Aplikasi akan berproses pada platform mobile atau iOS dan Android, perangkat keras, smartphone, dan tablet. Sistem operasi Android versi 8.0 atau Oreo dan lebih baru, iOS versi 12.0 dan lebih baru. Komponen perangkat lunak lain seperti database atau Firebase atau MySQL. API untuk pemrosesan pembayaran seperti Stripe atau Mintrace. Layanan pementasan seperti Google Maps API. Batasan, desain, dan implementasi. Kebijakan perusahaan mematuhi peraturan lokal terkait layanan transportasi dan perbaikan kendaraan. Keterbatasan hardware. Aplikasi harus dapat berjalan di perangkat dengan RAM minimal 2 GB dan ruang penyimpanan minimal 200 MB. Teknologi tertentu, aplikasi akan dikembangkan menggunakan REST-Native untuk mendukung cross-platform. Persyaratan bahasa. Aplikasi akan tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Protokol komunikasi. Menggunakan HTTPS untuk keamanan data dan transaksi. Pertimbangan keamanan. Harus mematuhi standar keamanan data dan perlindungan privasi pengguna. Dokumentasi pengguna. User manual. Panduan lengkap tentang secara pengguna aplikasi. Online help. Fitur bantuan langsung di aplikasi untuk menjawab pertanyaan umum. Tutorial video. Video pendek yang menunjukkan cara menggunakan fitur-fitur utama aplikasi. Frequently Access Questions. Halaman yang akan menjawab pertanyaan umum mengenai aplikasi dan layanan yang diberikan. 3. Kebutuhan antarmuka eksternal. User interface. Deskripsi antarmuka pengguna. Antarmuka utama, tampilan awal yang menunjukkan opsi pemesanan, riwayat layanan, dan profil pengguna. Layar pemesanan. Formulir untuk memasukkan lokasi, memilih jenis layanan, dan mengonfirmasi pemesanan. Layar pelacakan. Menampilkan status pemesanan dan estimasi waktu kedatangan teknisi dengan peta interaktif. Layar umpan balik. Formulir untuk memberikan rating dan ulasan setelah layanan. Standar desain. Mengikuti pedoman desain antarmuka pengguna mobile. Material desain untuk Android. Human interface guidelines untuk iOS. Konsistensi dalam penggunaan warna, font, dan icon di seluruh aplikasi. Tata letak layar. Navigasi di bagian bawah layar dengan icon untuk halaman utama, pemesanan, riwayat, dan profil. Setiap layar harus memiliki tombol bantuan dan kembali. Pesan kesalahan. Menggunakan pesan kesalahan yang jelas dan informatif. Misalnya, lokasi tidak valid, silahkan coba lagi. Hardware interface. Deskripsi antarmuka hardware. Perangkat yang didukung. Smartphone dan tablet yang dengan sistem operasi Android dan iOS. Karakteristik fisik. Aplikasi harus responsif terhadap ukuran layar yang berbeda dan mampu berfungsi dengan baik pada perangkat dengan spesifikasi minimum RAM 2 GB dan penyimpanan 50 MB. Interaksi data dan kontrol. Aplikasi akan menggunakan GPS untuk mendeteksi lokasi pengguna dan mengirimkan data ke server untuk pemesanan layanan. Komunikasi antara
aplikasi dan perangkat keras menggunakan API platform Android API dan iOS API. Software interface koneksi dengan komponen perangkat lunak. Database MySQL untuk menyimpan data pengguna, pemesanan, dan umpan balik. Sistem operasi Android versi 8.0 ke atas dan iOS versi 12.0 ke atas. Tools atau libraries Firebase untuk notifikasi dan autentikasi. Google Maps API untuk pelacakan lokasi. Data yang masuk dan keluar. Masuk data pemesanan dari pengguna termasuk lokasi dan jenis layanan. Keluar konfirmasi pemesanan, notifikasi status, dan laporan umpan balik ke pengguna. Layanan dan komunikasi menggunakan RESTful API untuk komunikasi antara aplikasi dan server. Data berbagi antara komponen software dilakukan melalui API yang terdefinisi. Communication interface kebutuhan komunikasi. Aplikasi akan menggunakan protokol HTTP atau HTTPS untuk komunikasi data dengan server. Notifikasi pengguna akan dikirim melalui layanan push notification dari Firebase. Format pesan menggunakan format JSON untuk pertukaran data antara aplikasi dan server. Standar komunikasi mematuhi standar keamanan data dengan menggunakan HTTPS untuk semua komunikasi. Menyediakan enkripsi untuk data sensitif selama transmisi. Isu keamanan implementasi token untuk autentikasi untuk mengamankan sesi pengguna dan enkripsi data pengguna saat disimpan di database. Yang keempat, fungsional requirement. Di sini kita memiliki ID, kebutuhan fungsional, dan penjelasan. Untuk yang pertama ada pendaftaran pengguna, di mana pengguna dapat mendaftar untuk membuat akun menggunakan email dan kata sandi. Yang kedua, kita memiliki login pengguna, di mana pengguna dapat masuk ke akun dan menggunakan email dan kata sandi yang terdaftar. Yang ketiga, ada pemesanan layanan, di mana pengguna dapat memesan layanan tambal ban dengan memilih lokasi dan jenis layanan. Yang keempat, ada pelacakan status pemesanan, di mana pengguna dapat melacak status pemesanan secara real-time melalui peta. Yang kelima, ada pembayaran online, di mana pengguna dapat melakukan pembayaran secara online melalui berbagai metode seperti QRIS dan GoPay. Yang keenam, ada umpan balik dan rating, di mana pengguna dapat memberikan rating dan ulasan setelah layanan selesai. Yang ketujuh, ada notifikasi, di mana sistem akan mengirimkan notifikasi kepada pengguna tentang status pemesanan. Yang kedelapan, kita memiliki riwayat pemesanan, di mana pengguna dapat melihat riwayat pemesanan sebelumnya. Dan yang kesembilan, ada manajemen bengkel, di mana pemilik bengkel dapat mendaftar bengkel dan mengelola jadwal layanan. Lanjut, di bawahnya ada use case diagram. Di sini kita memiliki 4 aktor yang berupa user, teknisi, pemilik bengkel, dan admin. Di sini user dapat register, login, mencari lokasi tambal ban, melakukan pemesanan, pemilihan metode pembayaran, melakukan rating, dan riwayat pemesanan. Untuk teknisi di sini teknisi dapat register dan login, lalu dapat melakukan pengelola pemesanan dan perbarui status pemesanan. Yang ketiga, ada pemilik bengkel, di mana pemilik bengkel dapat melakukan register, login, memperbarui status pemesanan dan melihat kinerja dari teknisi. Yang keempat, ada admin, di mana admin dapat login, menghapus data, dan menambah data. Lanjut, di bawahnya ada nama use case. Yang pertama yaitu mencari layanan tambal ban. Yang pertama ada deskripsi use case. Use case ini menggambarkan proses di mana pengguna atau user mencari lokasi tambal ban terdekat melalui aplikasi. Pengguna dapat menggunakan geolokasi atau memasukkan alamat manual untuk menemukan layanan yang tersedia. Sistem akan menampilkan daftar lokasi tambal ban beserta informasi dasar seperti jarak, harga, dan rating. Untuk stimulus dan responnya, yang di sini kita memiliki yang pertama, pengguna membuka aplikasi. Yang di sini kita memiliki sistem menampilkan halaman utama. Yang kedua, pengguna memilih opsi cari layanan dan sistem akan meminta akses geolokasi atau maps. Dan yang ketiga, kita memiliki pengguna mengizinkan akses dan respon dari sistemnya adalah sistem akan mendeteksi lokasi pengguna. Yang keempat, sistem mencari lokasi tambal ban dan sistem menampilkan daftar lokasi. Yang kelima, pengguna memilih salah satu lokasi dan sistem akan menampilkan detail layanan. Ini adalah gambaran dari activity diagramnya. Yang pertama ada mulai, buka aplikasi, pilih layanan,
Setelah itu, sistem akan mengaktifkan lokasi, deteksi lokasi, dan mencari lokasi pengguna, menampilkan daftar lokasi tambal ban, dan akan mengirimnya ke user, dan user akan memilih daftar tambal ban. Yang kedua, nama use case-nya memesan layanan tambal ban. Dan untuk deskripsinya sendiri, use case ini menggambarkan proses di mana pengguna memesan layanan tambal ban setelah menemukan lokasi yang diinginkan. Pengguna memilih layanan, menentukan waktu, dan melakukan pembayaran untuk layanan yang dipesan. Untuk stimulasi dan responnya, yang pertama ada pengguna memilih lokasi tambal ban dan sistem akan menampilkan detail layanan. Yang kedua, pengguna memilih jenis layanan dan sistem menampilkan pilihan jadwal. Yang ketiga, pengguna memilih waktu layanan dan sistem akan mengonfirmasi pilihan. Yang keempat, pengguna melakukan pembayaran dan sistem memproses pembayaran. Yang kelima, sistem mengirimkan konfirmasi dan sistem akan menampilkan konfirmasi pemesanan. Di sini ada aktivitas diagramnya. Yang pertama kita akan mulai. Yang kedua, pengguna akan pilih lokasi, pilih jenis layanan, memilih waktu layanan, dan memilih metode pembayaran. Sementara untuk sistemnya akan melakukan proses pembayaran dan menampilkan konfirmasi. Setelah itu, untuk penggunanya dia akan menyetujui konfirmasi. Lanjut, di sini kita memiliki kelas diagram. Yang pertama adalah pengguna atau usernya. Kelas ini mempresentasikan pengguna aplikasi yang ingin mencari layanan tambal ban. Yang kedua, kita memiliki mekanik. Kelas ini mempresentasikan mekanik yang memberikan layanan untuk tambal ban. Lanjut, di sini ada pemilik bengkel. Kelas ini mempresentasikan pemilik bengkel yang mengelola layanan yang tersedia. Lanjut, ada layanan, yaitu untuk mempresentasikan berbagai layanan tambal ban yang tersedia. Di sini ada pemesanan atau booking, yaitu kelas ini akan mempresentasikan pemesanan layanan oleh pengguna. Dan admin, yaitu untuk mempresentasikan admin yang mengelola aplikasi dan pengguna. Hubungan antara kelas, pengguna, dan pemesanan. Hubungan satu pengguna dapat memiliki banyak pemesan. Penjelasannya, setiap pengguna dapat melakukan banyak pemesan layanan. Yang kedua, mekanik sama pemesan. Hubungannya, satu mekanik dapat menangani banyak pemesan. Untuk penjelasannya, setiap mekanik dapat menerima banyak permintaan layanan. Yang ketiga, layanan dan pemesan. Hubungannya, satu layanan dapat dipesan dalam banyak pemesan. Penjelasannya, setiap jenis layanan dapat digunakan oleh banyak pemesan. Yang keempat, pemilik bengkel dan layanan. Hubungan satu pemilik bengkel dapat mengelola banyak layanan. Dan untuk penjelasannya, setiap pemilik bengkel dapat menawarkan beberapa layanan. Yang kelima, pengguna atau mekanik, yaitu memiliki hubungan admin dapat mengelola banyak pengguna dan mekanik. Untuk penjelasannya, admin bertanggung jawab untuk mengelola data pengguna dan mekanik dalam sistem. Lanjut, di sini kita memiliki gambar kelas diagram. Di sini ada user, pemesanan, pemilik bengkel, mekanik, layanan, dan admin. Lanjut, nomor 5 yaitu non-functional requirement. Di sini kita memiliki ID, parameter, dan kebutuhan. Untuk yang pertama, dengan parameter availability, memiliki kebutuhan aplikasi harus tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa downtime lebih dari 1 jam per bulan. Yang kedua, reliability, yaitu aplikasi harus memiliki tingkat keandalan 99,5% dan dapat menangani hingga 1000 pengguna secara bersamaan. Yang ketiga, itu ergonomi, yaitu antarmuka pengguna harus intuitif dan mudah digunakan dengan petunjuk yang jelas di setiap layar. Yang keempat, ada portability, yaitu aplikasi harus dapat dijalankan di berbagai perangkat seperti smartphone dan tablet dengan sistem operasi iOS dan Android. Yang kelima, ada memori, yaitu aplikasi tidak boleh menggunakan lebih dari 200 MB memori saat dijalankan pada perangkat dengan spesifikasi minimal. Yang keenam, ada response time, yaitu aplikasi harus menampilkan hasil pemesanan dalam waktu maksimal 3 detik setelah pengguna menekan tombol konfirmasi. Yang ketujuh, safety, di sini belum ada. Yang kedelapan, ada security, yaitu data pengguna harus dilindungi dengan enkripsi dan aplikasi harus memiliki autentikasi 2 faktor. Yang kedelapan, bahasa komunikasi, semua tanya jawab antar muka pengguna harus dalam bahasa Indonesia.
Yang ke-10 ada branding. Setiap layar aplikasi harus mengandung logo PT Pos Indonesia. Yang ke-11 Yang kelima ada non-functional requirement. Yang pertama ada availability, yaitu aplikasi harus tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa downtime lebih dari 1 jam per bulan. Yang kedua ada reliability, yaitu aplikasi harus memiliki tingkat keandalan 99,5% dan dapat menangani hingga 1000 pengguna secara bersamaan. Yang ketiga ada ergonomi, yaitu antarmuka pengguna harus intuitif dan mudah digunakan dengan petunjuk yang jelas di setiap layar. Yang keempat ada portability, yaitu aplikasi harus dapat dijalankan di berbagai perangkat seperti smartphone dan tablet dengan sistem operasi seperti iOS dan Android. Yang kelima ada memori, yaitu aplikasi tidak boleh menggunakan lebih dari 200 MB memori saat dijalankan pada perangkat dengan spesifikasi minimal. Yang keenam ada response time, yaitu aplikasi harus menampilkan hasil pemesanan dalam waktu maksimal 3 detik setelah pengguna menekan tombol konfirmasi. Yang ketujuh safety, yang di sini masih belum diisi. Yang kedelapan itu security, itu data pengguna harus dilindungi dengan enkripsi dan aplikasi harus memiliki autentikasi 2 faktor. Yang kesembilan ada bahasa komunikasi, semua tanya jawab dan antarmuka pengguna harus dalam bahasa Indonesia. Yang ke-10 branding, setiap layar aplikasi harus mengandung logo PT Pos Indonesia.